Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Lestari. Saat ini saya sedang menempuh program Pascasarjana, program studi manajemen inovasi di Universitas Teknologi Sumbawa. Saat ini saya sedang membuat video tentang kewirausahaan, di mana ini adalah salah satu syarat untuk menempuh mata kuliah kewirausahaan dan inovasi. Karena dosen pengajar kami yaitu Ibu Dr. Sri Rahayu SPD ME. Baik, karena saya bukan seorang praktisi atau pelaku bisnis, maka hari ini saya sedang mencoba untuk melakukan wawancara bersama teman-teman dan sekeliling saya yang sudah memiliki usaha. Dan saat ini saya sedang bersama pemilik dekorasi, yaitu beliau adalah yang juga sebetulnya guru saya. Jadi untuk kedepannya saya berharap bersama beliau nanti saya bisa mengambil contoh dari usaha beliau untuk dijadikan inovasi ke depannya. Baik, saat ini saya sedang bersama Ibu Esi. Ibu Esi ini memiliki usaha dekorasi. Nama dekorasinya apa, Bu? Alika Dekor. Alika Dekor. Jadi nggak apa-apa ya, kita sambil tanya-tanya tentang usaha beliau agar ini menjadi gambaran kita ke depannya. Karena saya memang sangat tertarik dengan usaha beliau dan saya berharap beliau nanti bisa kita saling berkolaborasi untuk usaha ke depannya dan bisa memberikan inovasi yang lebih baik lagi seiring perjalanan waktu ke depannya. Baik, Bu Esi, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya, udah diizinkan kami untuk berkunjung ke rumah usaha ini. Kalau pertama-tama, Bu, kita mau saya pribadi pengen tahu lebih dalam lagi bagaimana awal mula perjalanan Ibu untuk mendirikan dekorasi Alika Dekorasi ini. Mungkin Ibu bisa bercerita sedikit awal mulanya untuk berjalannya dekorasi Alika Dekorasi ini. Ya, terima kasih atas waktu yang kita sudah dipilih ini. Saya mengucapkan terima kasih. Nah, usaha ini saya buat berawal dari waktu tahun 2019 saat pernikahan anak saya. Jadi saya terinspirasi gini loh ceritanya. Saat itu saya pergi meninjau ke tempat-tempat dekorasi karena anak saya sebentar lagi akan melakukan pernikahan. Tetapi di sana saya menanyakan harga berapa, 25 juta, 27 juta, bahkan ada sampai 30 juta. Waduh, saya kaget juga. Terus timbullah di pikiran saya. Muncul ide ya, Bu ya? Muncul itu inspirasi dengan itu dekorasi itu. Kenapa saya tidak buat sendiri dengan biaya sekian? Sedangkan kalau kita menyewa ke orang lain, paling kita pakai 2 jam, 3 jam, 4 jam selesai. Nah, barang kita tidak miliki gitu loh. Jadi terketuklah dalam hati saya untuk membuat dekorasi. Jadi dengan uang sekian, saya berangkat ke Jakarta membeli semua alat-alat dekorasi. Maka muncullah dekorasi Alika ini untuk pernikahan anak saya yang pertama. Dan yang ada di dalam pikiran saya itu, saya punya anak keponakan banyak, orang-orang kampung yang bisa kita bantu dengan dekorasi sederhana ini banyak juga. Di samping itu, saya membuat usaha ini untuk menjelang pensiun, supaya nanti saat saya pensiun saya tidak vakum, tidak punya kerja. Jadi itulah niat itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang bisa orang-orang yang tidak mampu, saya tidak patokan harga gitu loh, bisa kita membantu seperti sudah niat awal dari saya dalam hati saya untuk bisa membantu teman-teman tetangga yang tidak mampu dan pingin anaknya seperti orang-orang lain merayakan pernikahan yang seperti zamannya gitu. Mengikuti tren. Jadi tetap mengikuti tren. Dan di samping itu saya juga kebetulan punya keahlian menjahit sedikit-sedikit baju-baju Sumbawa, baju-baju daerah itu ada saya miliki, dan itu pun saya tidak membuat harga seperti tempat-tempat lain supaya ya
Ya pikiran saya memang gitu, untuk membantu yang nggak punya, yang kurang bisa. Jadi dengan harga terjangkau masih Harga bisa terjangkau. dikondisikan Iya. dengan apa namanya, dengan penghasilan, dengan pendapatan Iya. sasaran kita. Iya. Terus Bu, untuk modal awal untuk pembuatan awal mulanya dekorasi ini itu Ibu pakai modal berapa? Modal awal saat itu kan setelah saya tanya ke dekorasi lain 25 juta, saya dengan modal saat itu cuma 17 juta. 17 juta. Ya, uang sendiri yang modal, uangnya yang niat untuk menyewa dekorasi lain, saya pakai beli bahan-bahan segala macam untuk alat dekorasi. Berarti dengan modal 17 juta awalnya melahirkan dekorasi yang sudah Semakin lama semakin berkembang. Alhamdulillah, model-model semakin banyak. Oke. Terus Bu, untuk setelah selain dekorasi, usaha-usaha yang bisa menjadi misalnya paketan kan, karena sekarang kan banyak kita usaha-usaha kita, kalau misalnya apakah hanya dekorasi saja yang Ibu Ibu sediakan, tapi tadi Ibu bilangnya ada pakaian-pakaian adat. Biasanya kadang kan kalau ada acara pernikahan gitu, biasanya kan kita seperti kita di Sumbawa itu punya tradisi yang mulai nyorong barodak, dan itu kita misalnya nih kita berada di pihak laki kan, kita mikir ini gimana model hantarannya, apakah Ibu tidak punya tidak sepaket dengan itu, berarti sebenarnya Alika Dekor ini sebenarnya sudah menyediakan paket hantaran, kembang nikah, baju adat, dan sebetulnya bukan cuma untuk pernikahan ya, tapi bisa juga pada event akikah, sunatan, kemudian ulang tahun Kabupaten Sumbawa. Jadi sebetulnya banyak yang diusahakan, walaupun mungkin dari awal pelan-pelan sehingga menjadi besar seperti ini. Dan kalau dari tahun 2019 sekarang udah berjalan kurang lebih 8 tahun ya, berarti ya 7 tahun 8 tahun berarti usahanya udah terus selama perjalanan waktu Ibu membuka usaha ini, apakah ada kendala, terus misalnya mungkin ada responden atau sasaran yang mengatakan bahwa dekor itu mungkin kemahalan, atau mungkin perlu diupdate model-model dekorasi, karena mengingat sekarang kan dekorasi itu sudah semakin karena kalau mengingat ke belakang, dekorasi-dekorasi yang ada di Kabupaten Sumbawa ini masih menggunakan dekorasi bernuansa budaya-budaya, tapi seiring jalannya waktu harapannya kan bisa kita kembangkan lagi, boleh tidak melepas nilai unsur budaya, tapi kita bisa juga menggunakan dekor-dekor yang modern. Benar. Kalau kendala sih ya tetap ada, terutama biaya. Jadi kita setiap ada ada model lain tuh kita harus ikut perkembangan model. Kalau tidak gitu ya tidak ada yang itu loh, namanya Tidak punya nilai jual nantinya ya. Ya benar, tidak punya nilai jual. Jadi kita harus mengikuti itu ya. Kendalanya tetap sih memang budaya gitu. Jadi kita supaya dia tetap berkembang ya, dengan sebentar pelan-pelan kita harus mengikuti zaman. Tadi kan Ibu bilang Ibu punya keahlian menjahit, berarti Ibu mulai beli bahan untuk pembuatan baju itu berarti Ibu jahit sendiri. Ya, jahit sendiri. Terus Bu, untuk selain kendala-kendala seperti itu tadi, untuk strategi pemasarannya Ibu gimana? Untuk misalnya bentuk promosinya seperti apa? Di Media sosial ya. Dan yang paling inti ya, saya membuat usaha ini, saya bisa mempekerjakan anak-anak yang pengangguran. Betul. Yang membuka lapangan pekerjaan ya. Membuka lapangan pekerjaan. Bu, ini kan tadi sudah nih Ibu menjelaskan awal mula berdiri usaha, kemudian modal usahanya sudah ada, kemudian kendala-kendalanya tadi sudah Ibu sampaikan, akhirnya sehingga Ibu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang terdekat Ibu, terutama anak-anak muda di sekeliling lingkungan Ibu. Nah ini kan kita sudah tanya nih, terus sampai strategi pemasaran sudah Ibu menjelaskan, Ibu dari mulut ke
mulut ya. Ya. Pertama mulut ke mulut, kemudian dengan berkembangnya bisa lewat media sosial. Kadang orang yang berkunjung ini juga salah satu sebetulnya video yang kamu bikin ini sebagai ajang promosi untuk bagaimana caranya usaha ibu bisa semakin berkembang, harapannya seperti itu. Nah baik, mungkin kita bisa jalan-jalan sebentar Bu, melihat koleksi-koleksi ibu di dalam ya. Karena kalau kita melihat rumah itu sudah padat dengan dengan properti yang iya. Nah ini ini sangat terlihat bahwa memang usaha ibu udah semakin berkembang. Nah, harapannya kami bisa mengikuti jejak ibu nantinya ketika kami sudah lulus dari menempuh studi manajemen inovasi, kami bisa belajar dari para pelaku usaha. Karena memang saya pribadi bukan pelaku usaha, sehingga saya harus banyak menggali bagaimana caranya strategi pemasaran untuk menjalankan suatu usaha. Karena pasang surut usaha itu kan hal yang biasa, tapi bagaimana caranya kita bisa konsisten untuk menjalankan usaha ke depannya. Kalau gitu kita jalan-jalan dulu ya untuk melihat koleksinya. Nah ini dekorasi, ini usaha dekornya ya Bu ya. Karena tadi kita sudah melihat dekorasi di depan dan sekarang kita mau melihat koleksi pakaian. Wow, ini sudah baik. Ini koleksi dari Alika Dekor. Jadi mungkin kita bisa ini sekaligus jadi motivasi buat kita selaku mahasiswa itu memang walaupun kita tidak punya skill, tapi kita tidak gengsi untuk datang belajar ke para pelaku usaha yang memang sudah punya pengalaman. Jadi terutama bagi saya pribadi, saya memang bukan pelaku bisnis, pelaku usaha, tapi dengan kami berkunjung seperti ini, kami punya gambaran untuk kedepannya nanti bisa melakukan usaha seperti ini Bu, dalam arti melakukan inovasi lagi dari usaha-usaha seperti ini. Jadi ini koleksi dari Alika Dekor. Kemudian ketika kita bisa melihat dari hasil koleksi ini, kita bisa berpikir nanti untuk produksinya seperti apa, untuk strategi pemasaran, untuk jaringannya biar semakin luas untuk sistem pemasarannya. Baik, itu dia dari hasil hasil wawancara kami dengan Alika Dekor selaku pemilik usaha dekorasi. Harapan kedepannya kita bisa mengambil contoh, mengambil poin positifnya dari para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sumbawa. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.